under. You know the bitches ain't eating it, dying of hunger. Who the fuck am I me? Who the fuck is this bro? And yeah, let me guess, I type it to her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarifah Hasanah, mahasiswa Prodi PGMI semester 3. Saya di sini untuk membuat video, yaitu untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, di mana judul videonya itu ada di bawah ini. Pergi ke sekolah membawa pena, belajar ilmu penuh makna. Teknologi maju luar biasa, namun akhlak jangan sampai terlupa. Di era digital saat ini, dunia pendidikan mengalami perubahan yang sangat pesat. Sekolah yang dulunya hanya mengandalkan papan tulis, buku, kini sudah menggunakan handphone, internet, dan juga pembelajaran yang berbasis digital. Kemajuan ini tentu saja membawa manfaat besar. Namun di sisi lain, ini juga memunculkan persoalan baru, yaitu menurunnya nilai-nilai akhlak. Oleh karena itu, saya di sini akan membahas tentang pendidikan Islam di era digital, antara kemajuan teknologi dan juga kemunduran akhlak. Jika melihat dari judul tersebut, maka yang dimaksud dengan kemajuan teknologi ini adalah kemudahan akses ilmu pengetahuan melalui media digital. Tapi menurut para ahli pendidikan, teknologi itu dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran jika digunakan dengan tepat. Nah, dalam pendidikan Islam, teknologi dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai-nilai keislaman, memperluas dakwah, dan juga memudahkan peserta didik memahami materi agama. Namun, masalah muncul ketika kemajuan teknologi ini tidak diiringi dengan pembinaan akhlak. Menurut Al-Ghazali, tujuan utama pendidikan bukan hanya mencerdaskan akal saja, tetapi juga membentuk akhlak yang baik. Dan kenyataannya, di era digital saat ini, banyak peserta didik yang lebih fokus pada gadget daripada adab. Nah, sikap hormat kepada guru ini berkurang, kejujuran dalam mengerjakan tugas ini mulai luntur, dan interaksi sosial menjadi semakin lemah. Ada pepatah yang mengatakan, ilmu tanpa akhlak ibaratkan api tanpa cahaya. Nah, teknologi yang tinggi tidak akan membawakan kebaikan jika tidak disertai dengan akhlak yang mulia. Inilah yang menjadi kekhawatiran dalam pendidikan Islam saat ini, yaitu ketika kemajuan teknologi justru berjalan beriringan dengan kemunduran akhlak. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus berperan sebagai penyeimbang. Menurut konsep pendidikan Islam, teknologi hanyalah alat, sedangkan akhlak ini adalah tujuannya. Jadi, guru, orang tua, dan juga lembaga pendidikan harus bekerja sama untuk menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah agar peserta didik ini mampu menggunakan teknologi secara bijak dan juga bertanggung jawab. Nah, pendidikan Islam di era digital berada di antara dua pilihan, yaitu di antara memanfaatkan teknologi ini untuk kebaikan atau membiarkannya menjadi penyebab kemunduran akhlak. Dan teknologi bukanlah sesuatu yang harus ditolak, tetapi harus diarahkan dengan landasan iman, akhlak, dan juga kemajuan teknologi ini juga justru dapat memperkuat pendidikan Islam dan membentuk generasi yang cerdas, beradab, dan juga berakhlak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.